Hello everyone! はじめまして。私の名前はAoi Kairiです. Kairi to yonde kudasai. Yoroshiku onegai shimasu. Di video ini, aku mau mengajak kalian untuk belajar bahasa Jawa. Aku jelasin dulu sedikit tentang latar belakang bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa ini merupakan salah satu bahasa daerah yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya yang bertempat tinggal di Pulau Jawa. Peran bahasa Jawa itu penting banget bagi kehidupan masyarakat Jawa karena mengandung nilai-nilai kebudayaan luhur Jawa. Seperti halnya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa dapat dipelajari karena di dalamnya itu mengandung berbagai macam aturan-aturan, baik penulisan, pengucapan, maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dibuatlah kurikulum yang mempelajari bahasa Jawa tersebut. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan kebudayaan Jawa. Menurut unggah-ungguh bahasa atau tingkat tutur, bahasa Jawa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bahasa ngoko yang terdiri dari ngoko lugu dan ngoko alus. Yang kedua adalah bahasa krama. Bahasa krama ini juga terbagi menjadi dua, yaitu krama lugu atau inggil dan krama alus. Oke, yang pertama aku bahas kali ini adalah bahasa ngoko. Tingkatan bahasa ini itu dipakai untuk berbicara kepada orang yang sudah akrab atau orang yang lebih muda. Biasanya yang sering dipakai adalah ngoko lugu. Ini bahasanya termasuk kasar sih, tapi aku biasanya pakai bahasa ini kalau ngomong sama temen. Kalau ngoko alus setahu aku itu campuran antara bahasa ngoko lugu sama krama inggil atau lugu. Nah, yang kedua, kita masuk ke pembahasan bahasa krama. Tingkatan bahasa ini dipakai untuk berbicara kepada orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati. Kalau yang ini bahasanya halus, yang lebih halus lagi itu krama alus. Untuk penggunaan bahasa ngoko lugu, seperti yang aku bilang tadi, tingkatan bahasa ini dipakai untuk berbicara kepada orang yang sudah akrab atau lebih muda ya. Jangan dipakai saat ngomong sama yang lebih tua atau sepuh, kesannya nggak sopan soalnya. Contoh-contohnya, guru ke muridnya, orang tua ke anak, dan lain-lain. Kalau ngoko alus dipakai untuk berbicara dengan orang yang statusnya lebih tinggi, tetapi udah deket banget. Terus untuk membicarakan orang lain yang statusnya lebih tinggi, atau istilahnya itu gibah ya. Penggunaan bahasa krama inggil atau lugu ini dipakai untuk bicara kepada orang yang pertama. Statusnya kurang lebih sama. Udah terbiasa, sama dalam nilai tapi nggak terlalu hormat banget. Intinya mungkin biar terdengar sopan aja kali ya. Yang kedua, untuk bicara ke orang yang statusnya lebih bawah atau udah terbiasa tapi masih ingin menghormati. Ketiga, untuk pidato yang bersifat umum. Yang terakhir, untuk membuat bahasa tertulis yang juga bersifat umum. Krama alus dipakai untuk berbicara dengan orang yang statusnya kurang lebih sama, tetapi mereka sangat dihormati. Terus untuk berbicara dengan orang yang statusnya lebih tinggi, nih aku akan kasih contoh kalimat untuk tiap tingkatannya ya. Yang pertama, ngoko lugu. Bahasa Indonesianya, misalnya nih kalian mau bertanya ke seseorang, tanya rumah Pak Andi gitu ya. Maaf, saya mau tanya rumah Pak Andi di sebelah mana ya? Nah, ngoko lugunya itu, aku harap takon omahe Pak Andi we sebelah endi. Nah, yang kedua bahasa Indonesianya, Lina, tolong belikan garam di warung sebelah. Ngoko lugunya, Lina, tolong tukokno uyah ing warung sebelah. Nah, yang ketiga contohnya, ini sering banget sih aku temuin di buku pembelajaran bahasa Jawa di LKS. Jadi contohnya, aku mau pergi ke pasar. Ngoko lugunya, aku arep lungo menyang pasar. Mau itu arep, pergi itu lungo, ke itu menyang, pasar itu pasar atau pekan ya, pekan bahasa halusnya deng. Nah, yang kedua ini contoh bahasa ngoko alusnya ya. Aku membuat contoh kalimat yang sama. Jadi kalian mau tanya rumah Pak Andi itu sebelah mana? Kalau tadi kan bahasa lugunya, sekarang pakai bahasa halusnya. Aku nuwun pirsa daleme Pak Andi we sebelah endi. Ingat ya, nuwun sama nyuwun adalah dua kata yang berbeda. Nyuwun itu minta artinya, kalau nuwun pirsa itu permisi lah istilahnya.
Contoh yang kedua, ayah beli kopi di warung. Ngoko alusnya, ayah tumbas kopi ing warung. Beli itu tumbas. Kalau ngoko lugunya kan tadi tuku. Kalau yang ngoko alusnya itu tumbas. Sekarang lanjut ke krama inggil atau lugu. Contoh yang pertama, ayah makan ikan bandeng. Krama lugunya, ayah nedo iwak bandeng. Makan itu nedo, kalau kasarannya itu makan itu mangan. Contoh yang kedua, bibi membeli gula di warung. Krama lugunya, bude tumbas gendis ing warung. Nah, yang terakhir adalah krama alus. Contoh yang pertama, kemarin ibu mengunjungi nenek. Krama halusnya, kalau wingi ibu sowan simbah. Nah, kemarin itu kalau wingi, mungkin bisa pakai wingi ya, tapi kalau aku biasanya lebih halusnya itu pakai kalau wingi. Mengunjungi itu sowan, nenek itu simbah. Contoh yang kedua, nenek sakit perut. Krama halusnya, simbah gerah padaran. Nah, oke, itulah beberapa penjelasan singkat tentang bahasa Jawa dan beberapa contohnya. Aku harap semoga videoku ini bisa membantu teman-teman semua yang mau belajar bahasa Jawa. Mohon maaf jika beberapa kata atau kalimat masih ada yang salah, karena aku juga masih dalam proses belajar. Aku membuat video ini itu tujuannya untuk sharing beberapa ilmu dari pelajaran bahasa Jawa yang aku tahu dan yang pernah aku pelajari. Berbagi ilmu itu bagus ya guys ya. Akhir kata, aku Alwi Kairi ingin mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Arigatou gozaimasu, matur suwun guys, sampai meluangkan waktu ini pun kami ningali video ini. Oh iya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Jane, bye bye.